Nah, sekarang kita akan membahas white space atau negative space dalam desain. White space atau negative space dalam desain itu adalah sebuah ruang kosong, area ruang kosong yang sengaja dibuat oleh seorang desainer dengan tujuan tertentu. Tujuannya bisa beragam. Bisa sebagai penjelas desain, ya, atau bisa juga sebagai mempertegas desain, atau bisa juga untuk memberikan makna lain dalam desain, atau bisa juga untuk sebagai fungsi tempat mata beristirahat setelah melihat berbagai macam desain. Nah, white space atau negative space dalam implementasinya seperti contoh berikut ini ya. Ini adalah contoh white space di dalam poster. Jika kita melihat poster ini, maka kita akan langsung terfokus terhadap area yang berwarna hitam ini. Ya, area ini kita akan terfokus ke sini. Kenapa? Karena dia memiliki white space di sekitar sini, atau ruang kosong di sini ya, di area di sekitar logo atau icon ini. Sehingga ketika kita pertama kali melihat logo ini, melihat icon ini, melihat poster ini akan langsung tertuju ke tengah-tengah display ini ya, secara otomatis. Jadi ruang kosong ini dibuat supaya agar kita lebih fokus ke desainnya, memperhatikan desainnya, bukan memperhatikan ruang kosongnya. Contoh lain seperti ini juga sama ya. Ini ada ruang kosong. Tujuannya untuk ya sama tadi ya, dia agar terfokus kepada desainnya, agar orang yang melihat itu terfokus kepada desain, bukan kepada ornamen-ornamen lain gitu. Contoh lainnya ini juga sama ya. Ini ruang kosong atau white space atau negative space. White space atau negative space sebenarnya tidak harus selalu berwarna putih gitu. Tapi di sini dicontohkan berwarna gelap ya, warna abu-abu gelap. Nah, fungsi lainnya itu untuk tempat beristirahat mata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah kita melihat berbagai macam desain, ada satu titik, ada satu ruang, ada satu area di mana mata itu beristirahat untuk melihat. Ya. Setelah kita fokus melihat ke sini, nah, di sinilah area untuk melihat mata dan otak tidak bekerja terlalu berat untuk memproses desain. Ini kan hanya ruang kosong saja untuk beristirahat mata. Setelah melihat sekian banyak ornamen, sekian banyak bentuk, sekian banyak warna, ada satu titik, ada satu area di mana tempat itu disebut sebagai white space, tempat untuk mata beristirahat. Nah, implementasinya di dalam logo itu seperti ini ya. Inilah negative space di dalam sebuah logo. Ini ya adalah logo pohon dari Pittsburgh Zoo and PPG Aquarium. Jika dilihat sekilas, ini adalah pohon saja. Tetapi sebenarnya negative space-nya dia memiliki ornamen lain atau memiliki bentuk lain, yaitu bentuk hewan. Di sini dia ada singa. Di sini dia ada gorila. Di bawah sini ini ada ikan. Ini terlihat seperti rumput ya. Sebenarnya ini surai dari singa. Ya, ini rambut dari gorila dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika kita lihat ya, white space ini atau negative space ini dia memiliki makna lain. Memiliki makna lain yang akan terbrainwash di dalam otak orang yang melihat secara tidak langsung tentunya. Ini adalah Pittsburgh Zoo ya. Ini adalah gambar pohon. Negative space-nya adalah gambar hewan seperti ini ya. Jika dilihat dengan seksama, nah ini adalah salah satu penerapan white space atau negative space di dalam logo. Jadi ada bentuk lain yang diperlihatkan secara tidak langsung. Orang akan terfokus ke pohonnya, tapi juga di sini punya ornamen lain ya, punya bentuk lain. Ini secara tidak langsung ya, memberikan kita informasi ya. Seperti ini ya. Kemudian contoh lainnya adalah WWF ya. Inilah bentuk
ya, bentuk warna hitam yang disusun sedemikian rupa, yang dibentuk sedemikian rupa warna hitamnya sehingga membentuk logo WWF yang seperti panda ini. Logo WWF kan panda ya, seperti ini ya. Ini pada dasarnya adalah benda atau shape berwarna hitam yang dibentuk sedemikian rupa serta disusun sehingga membentuk beruang panda seperti ini. Ya, contoh berikutnya. Nah, ini dia Safari into Africa. Inilah gajah, seekor gajah ya, yang jika kita perhatikan dengan lebih seksama, gajah ini di antara kedua kakinya membentuk peta dari benua Afrika. Positive space-nya atau yang icon utamanya itu gajah. Negative space-nya atau ruang kosongnya ya, adalah benua Afrika. Ini adalah makna kedua atau makna lain yang sengaja dimasukkan ke dalam logo tersebut ya, sehingga memiliki satu kesatuan yang unik, satu kesatuan yang powerful. Ini dua icon yang dijadikan satu. Oke. Dan juga sama ya. Ini ada pohon dan juga ada binatang yang dijadikan satu menjadi bentuk seperti ini. Ini adalah negative space dari pohon tersebut. Nah, berikutnya kita akan mengimplementasikan negative space tersebut ke dalam logo. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Kemudian seperti apa tahapan-tahapan untuk membuatnya? Dan logo apa yang akan kita buat? Serta bagaimana kita memaknai logonya tersebut? Oke. Kita akan bahas semua itu. Kita akan praktekkan membuat logo dengan konsep negative space di tutorial berikutnya. Oke, kita akan sambung di sesi selanjutnya.